Dalam tarik gugur yang menggeliat di ruang digital, pengacara Kamarudin Simanjuntak terjepit dalam pusaran kisah hukum. Gelombang tuduhan menderu seperti badai, dan kini ia muncul di panggung sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Permainan ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik yang merentang hingga ke Direktur Utama PT Taspen, Ansko Sasih. Ia sudah tersangka, sergah Brigjen Pol Adi Vivit, menggema dalam lansir kabar, seakan mengulik rahasia yang tersembunyi di balik tirai hukum. Namun, ia masih merahasiakan sandiwara di balik langkah ini, menyisakan teka-teki yang tak kunjung terungkap. Sebuah tanda tanya melayang di udara, seiring dengan pengakuan bahwa Adi belum bersedia membocorkan jalinan skenario yang menyulam peran pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam narasi ini. Ia hanya menegaskan bahwa pemeriksaan segera akan dilaksanakan, layaknya babak baru dalam cerita hukum ini. Sudah dijadwalkan pemanggilan sebagai tersangka, terannya, mengiris teka-teki yang terjalin. Sebelumnya, cahaya sorotan tertuju pada Direktur Utama PT Taspen, Ansko Sasih, yang membawa laporan seperti sehelai kisah dalam gulungan waktu. Pengacara Kamarudin Simanjuntak dituduh menyebarkan kabar palsu, seperti asap yang terus mengepul. Dan laporan itu tiba di tangan Polres Metro Jakarta Pusat, menorehkan nomor LPB 19669 SPKT Polres Metropolitan Jakpu. Namun, pelapor juga tak tinggal diam, seperti pemeran yang bangkit dalam kisah yang berlalu. Pengacara Kosasih, Duk Ari Widagdo, melangkah ke depan sebagai suara yang berbicara bagi kliennya. Hari ini saya mendampingi klien saya Pak Ansko Sasih membuat laporan polisi terkait berita bohong, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara KS beberapa waktu lalu, ucapnya dalam laporan, seakan menciptakan lapisan baru dalam permainan ini. Laporan ini mengusung beban bukti, seperti petunjuk-petunjuk yang mengisi panggung kebenaran. Video Kamarudin yang menyuarakan pernyataan, hasil konferensi pers, dan putusan sidang perceraian terjalin dalam tali kisah ini, menciptakan gambaran utuh dalam alur waktu. Dalam tarian kata yang penuh intrik, Kosasih menolak tudingan yang diarahkan padanya seperti luka yang perlahan sembuh. Ia menegaskan bahwa ia tak pernah mengelola dana investasi sebesar 300 triliun rupiah untuk agenda calon presiden. Lalu, dalam putaran yang sama, Kosasih membantah tuduhan terhadap keterlibatannya dengan perempuan, merobek tirai kelam yang mencoba membayangi dirinya. Lelaki ini membawa deru keberanian untuk melawan cerita palsu yang tengah berkembang. Sementara di balik layar, Kamarudin merangkai kata dan strategi hukum. Dalam permainan ini, ia dipersangkakan oleh Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2 UITE, serta Pasal 14 U Nomor 1 Tahun 1946. Seperti sehelai benang yang tak terputus, ia menjadi sosok yang terjebak dalam alur waktu yang rumit, menghadapi hantaman pasal-pasal hukum yang terpampang di panggung kisah ini.